تفضل مسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufus taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian Pekanan Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah pada malam hari ini kita mengambil kajian Tahfiyatun Nafs dengan subtema syukur yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Ujang Supriyadi LC Ansos Hafidahullah. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama sama kita. Selamat datang Pak Ustadz Ujang yang kebetulan kemarin habis uh, kuliah ya Tat, ngasih kuliah ya, kuliah ngasih dosen materi di dekat-dekat sini ya Tat ya, Malaysia satu sama Uzbekistan satu, Masya Allah, Masya Allah. Ya, internasional. Iya, semoga Allah memberkahi ilmu yang diberikan, semoga Allah selalu menjaga Ustadz Ujang. Kalau ada Amin. oleh-oleh dititipin ke Ustadz Syam aja, nanti insya Allah saya ambil Tat. Boleh, Masya boleh. Allah. Yang saya hormati Ketua Berkah Mulia Indonesia, para Dewan Pengurus Berkah Mulia Indonesia, para asatid, asatidzah, Bapak Ibu jemaah online Berkah Mulia Indonesia yang semoga Allah catat sebagai hamba yang selalu sabar dalam ketaatan dan selalu hamba yang selalu bersyukur akan nikmat Allah walaupun itu besar, walaupun itu sedikit maupun yang besar. Karena Allah sendiri menegur umatnya, yang menegur hamba-hambanya bahwa di dalam eh, surat Saba, surat ke-34, ayat ke-13, Allah menegur kita bahwa sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur. Semoga dengan kajian malam hari ini, kita termasuk dari hamba-hamba yang sedikit itu. Artinya kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, tabiin, tabiin, dan semoga kita semua selalu istiqomah di jalan di jalan agama ini sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan raundan acara pada kajian malam hari ini, tepatnya tanggal 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, tanggal 31 Mei 2026 Masehi, pada pukul 20.25 sampai 20.15, tilawah surat Ibrahim ayat 6 sampai dengan 9. Silakan dipersiapkan Al-Qur'annya untuk bisa menyimak surat Ibrahim ayat 6 sampai 9. Yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Doni Amin Sabdono dan terjemah oleh Bapak Sri Sadono. Kemudian pukul 20.15 sampai 20.25, sharing session dari peserta pengajian online BMI yang insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Guru Priyono. Pukul 20.25 sampai 21.15, pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Dan dilanjutkan soal jawab pada pukul 20.15 sampai 21.30. Baik, marilah kita sama-sama mendengarkan
tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Doni Amin Sabdono dan Bapak Sri Sadono. Kepada Bapak Doni dan Bapak Sri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Aku berlindung kepada Allah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata.
namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan bersama lantunan surat Ibrahim ayat 6-9. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu sharing session yang insya Allah akan disampaikan oleh peserta pengajian online Berkah Mulia Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Huru Priyono. Kepada Pak Huru kami persilakan. Terima kasih Mas sampai lupa saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ustadz Sam, teman-teman hadirin pengajian rutin yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama bahwa terus terang saya sempat agak merasa tidak selayaknya saya menyampaikan ini karena ini ternyata sudah 6 tahun BMI dan meskipun 6 tahun ini tidak terasa dan saya menjadi salah satu bagian dari BMI yang dulu mungkin hanya personilnya hanya sekitar berapa 10 orang awalun ya Pak Ustadz. Iya. 7 Pak. Oh, malah 7 ya. Malah 7. Dan sekedar hanya bercerita, izin saya hanya sekedar bercerita Ustadz, terus terang agak bingung mau menyampaikan apa saya ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Sam yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni pada malam hari ini yang ternyata sudah 6 tahun dari sejak tahun 2010 ya Ustadz. 2020 ya, 6 tahun ya, 2020 pada saat melewati masa COVID dan ini bagian dari pas masa COVID ya, masa COVID bagian dari keinginan bersama yang mengajak sementara Pak Iwan Hambali yang terus terang sebelum itu sebenarnya sudah ada wacana untuk mau belajar bersama, mengajaklah teman-teman SMA yang mungkin mengetahui bahwa niatnya ada tetapi masih ada kesibukan. Saya sendiri pada saat sebelum COVID itu sempat juga diajak berapa kali oleh Pak Iwan Hambali untuk ngaji bersama karena sadar saya masih sangat minim sekali ilmu agama. Satu, malu juga pada saat itu kalau diajak untuk bertemu langsung, mungkin sementara belajar kalau nyampur dengan anak-anak. Kalau di masjid kita masing-masing kadang-kadang sudah tua gini mau belajar kok rasanya malu ya, apalagi saya belajarnya pengennya dari Iqra waktu itu. Begitu COVID ini menjadi titik balik bahwa ini kesempatan kayaknya bisa belajar, tidak ada malu, kemudian bisa mengisi waktu karena pada saat COVID itu belajarnya dimulai dari online, waktu itu masih menggunakan WA ya Ustadz ya, kita melalui WA bergiliran satu-satu untuk mulai belajar
Waktu itu sempat juga ada mencoba setoran, tapi ternyata karena masih terbata-bata, kemudian ditawari siapa yang mau belajar dari membaca dari Iqra. Kemudian saya ngajak beberapa teman termasuk almarhum Mas Mumu yang kebetulan bersama-sama berkenan mau belajar membaca Al-Quran dari awal, yaitu dari Iqra. Terima kasih Pak Ustadz yang telah membimbing kami untuk berkenan belajar dari awal. Meskipun mungkin belum sempurna, kami memahami bahwa masing-masing mempunyai keterbatasan, dan insya Allah 6 tahun ini tidak putus juga. Kami berharap terus dan sangat berharap BMI ini semakin besar, dan harapan kami juga teman-teman bisa tetap semangat istiqomah untuk belajar Al-Quran dengan baik. Tidak banyak yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu sekalian. Hanya itu saja sebagai testimoni saya. Sekali lagi rasa terima kasih kepada Ustadz, kepada teman-teman yang sama-sama belajar. Seperti kita ketahui, belajar tidak bisa berhenti karena setiap kita dapat ilmu, rasanya semakin banyak ilmu yang belum kita pelajari, dan ini kesempatan kita untuk terus untuk selalu belajar dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tidak berurut, dan semoga ini tetap menjadi spirit buat teman-teman semuanya untuk tetap istiqomah belajar Al-Quran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Huru atas kesaksiannya ya, atas pengalamannya mengikuti BMI. Semoga semangatnya bisa mempengaruhi para junior-junior yang ada di BMI, dan semua yang ingin belajar Quran, ingin mengkaji Quran, mari kita mengajak saudara, teman, atau siapapun untuk bisa bergabung di Berkah Mulia Indonesia ini, agar harapan dari Pak Huru bisa tercapai, insya Allah bisa berkembang lagi. Alhamdulillah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, marilah kita dengarkan materi kajian pada malam hari ini, kajian Tazkiyatun Nafs dengan subtema syukur. Bagi yang sudah mempunyai buku ini, bisa dibuka di halaman 113. Bagi yang belum memiliki buku Tazkiyatun Nafs ini dari yang ahli bahasa Imtihan Asy-Syafi'i, yang diambil dari Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali. Buku ini tersedia secara online maupun offline, atau bisa menghubungi admin BMI di nomor di bawah ini. Silakan. Mari kita dengarkan sama-sama pemaparan materi kajian pada malam ini kepada Ustadz Dr. Ujang Supriyadi, LCM SOS, Hafidhullah. Saya persilakan. Masya Allah, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak ini Pak Dimas ya, dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Summa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak Ibu jamaah online pengajian Berkah Mulia Indonesia
yang insya Allah semua yang hadir mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, keberkahan dari Allah, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini tanpa terasa tadi oleh Pak Dimas sebagai MC disampaikan kita bertepatan berada di pertengahan bulan Zulhijjah. Setelah melewati 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan ada hari Tarwiyah, kemudian juga Arafah, dan puncaknya adalah hari penyembelihan di tanggal 10 dan dilanjutkan terakhir di hari Tasyrik, ya. Mudah-mudahan semua amal kebaikan kita, amal soleh kita diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat teriring salam kita sanjungkan, bacakan kepada kasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan juga Allah sampaikan untuk keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentu kita semua mudah-mudahan senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau, risalah beliau, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para pengurus, ya, para dewan asatizah, Ustaz Syam, ustaz-ustaz yang lain ini, dan para ustazah, serta seluruh para Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semakin menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subtema pada hari ini terkait dengan tazkiyatun nafs, suplemen vitamin yang mesti ada pada diri setiap orang yang jiwanya ingin bersih adalah, setelah sabar yang kemarin kita bahas, adalah asyukru, senantiasa bersyukur kepada Allah, mengupayakan, mengikhtiarkan agar yang namanya syukur itu senantiasa hadir dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, dalam kitab ini pengarang yaitu Syekh Dr. Ahmad Farid memulai dengan ta'rif, definisi daripada syukur. Apa itu syukur? Kata beliau, huwassana 'alal mun'im, yaitu memuji-muji yang memberikan kepada kita kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang umum orang bersyukur biasanya mengucapkan kalimat apa, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Karena kita sadar semua kenikmatan itu sumbernya dari pemberi kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bima aulakahu min ma'ruf, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada banyak kebaikan. Allah berikan kita panjang umur. Alhamdulillah nih kita selamat dari katanya kiamat 2012, ya kan? Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Guru juga, termasuk alhamdulillah ini kita memasuki BMI tahun yang ke-6, ya. Dan itu mulai 2019 ada peristiwa Covid. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesehatan, kenikmatan masih ada sampai sekarang, ya. Dan ini semua adalah ma'ruf, kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita harus memuji Allah, menyebut-nyebut Allah, berterima kasih kepada Allah. Itu bahasa sederhananya daripada kita bersyukur. Wa syukrul 'abdi yaduru 'ala salasati arkan. Dan kesyukuran seorang hamba itu terdiri dari 3 rukun. Ya, 3 poros. Yang mana ketiganya hadir, itu sempurna sudah kesyukuran. Ya, apa saja? Yang pertama, al-i'tirafu bin ni'mati batina. Kita mengakui secara batin kita, hati kita, pikiran kita, bahwa kenikmatan ini sumbernya dari Allah. Ya, makanya kata Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali semuanya sumbernya dari siapa? Dari Allah. Adapun yang lain umpamanya kenikmatan itu sampai kepada kita dengan perantara fulan, ilan, atau siapa, itu hanya wasilah saja. Tapi hakikatnya semua adalah dari Allah. Ya. Wa tahaddusu biha zahira, dan menyebutnya secara zahir. Ya, makanya nanti akan disebutkan termasuk surah yang paling familiar, ayat yang mungkin hampir semua insya Allah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini hafal ayat ini, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Menyebut-nyebut, ya, membicarakan. Nah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Ini secara zahir. Kemudian yang ketiga, wal isti'anatu biha ala ta'atillah. Dan menggunakan
Ini semua kenikmatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita tangan, gunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan kita mulut, gunakan untuk taat kepada Allah. Allah berikan kita mata, telinga, semuanya ini kita dianggap bersyukur kalau hati kita meyakini, mengakui ini dari Allah. Lisan kita sering menyebut-nyebut dengan kalimat tahmid, menyebut-nyebut kebaikan ini dari Allah, dan kita berusaha untuk menggunakan ini kenikmatan dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini hadir, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sempurna sudah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, fasyukru yata'allaqu bil qalbi. Karena syukur itu kaitannya yang pertama dan yang paling utama adalah bil qalbi, dengan hati. Ya, jadi hati kita, pikiran kita harus yakin. Ini kita alhamdulillah, masya Allah, liburan panjang seperti ini, ya kan? Orang lain sibuk dengan liburan dan lain sebagainya. Kita menyempatkan, dan ini bukan perkara yang mudah, ini perkara yang berat, ya. Ini perkara yang sulit. Kalau kurang-kurang mungkin kita tidak akan bisa menyempatkan. Tapi alhamdulillah hati kita harus mengemuruh, ya Allah. Ini bukan semata-mata karena kita kuat, kita hebat, kita punya kemampuan, tapi karena kita memang ditolong oleh Allah. Ya, hati kita kuat. Wal lisan, juga lisan kita, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya habis sholat tadi minimal kita baca 33 kali. Wal jawarih, dan sebisa mungkin semua anggota badan kita, ya, kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan seminim mungkin, sebisa mungkin kita hindarkan daripada yang namanya maksiat, ya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin orang yang maksiat kepada Allah digolongkan ke dalam orang-orang yang bersyukur. Dan kata beliau, fal qalbu lil ma'rifati wal mahabbah. Karena orang yang bersyukur dengan hati akan melahirkan yang namanya ma'rifah, pengakuan, ya, pengetahuan, yakin seyakin-yakinnya bahwa ini kenikmatan dari Allah. Dan kalau kita yakin dari Allah, maka akan lahir yang kedua, mahabbah. Kita akan semakin cinta kepada Allah. Dan orang kalau sudah semakin cinta kepada Allah, jangankan yang nikmat, jangankan yang ringan, yang susah, yang berat pun akan berusaha. Karena apa? Biasanya orang yang cinta berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Itu kalau kepada makhluk. Bagaimana kalau dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala, pasti akan lebih dari itu. Wal lisan, dan lisan kita lisana, memuji-muji, menyebut-nyebut. Walham, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarih, dan anggota badan kita listi'maliha fi ta'atil mashkur, kita berusaha untuk mentaati Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita dengan kita bersyukur kepadanya. Wa kaffuha an ma'asi, dan berusaha menahan diri kita dari perbuatan maksiat. Ya, jadi ini kurang lebih definisi terkait dengan syukur itu apa. Nah ini, ya. Karena Bapak Ibu kadang-kadang menjelaskan sesuatu yang sering dekat dengan kita, kadang-kadang susah. Nah, makanya ini sudah diberikan penjelasan oleh para ulama. Ini kalau harus diungkapkan dengan kata-kata, ya, beberapa kalimat inilah makna dan hakikat daripada bersyukur, ya. Dan terkait dengan keutamaan bersyukur dalam Al-Quran banyak sekali. Bapak Ibu setiap kali membaca Al-Quran, dari awal surah Al-Fatihah sampai yang terakhir surah An-Nas, itu akan ditemukan kata-kata syukur. Dan diantaranya kata pengarang kitab ini rahimahullah, wa qad qarana subhanahu wa ta'ala asyukra bil iman. Allah menggandengkan antara syukur dengan iman. Ya, dan ingat bahwa iman dalam kehidupan kita orang-orang umat Nabi Muhammad SAW adalah perkara nomor satu yang tak bisa tergantikan. Ya, makanya ini dahsyat luar biasa. Bagaimana kata syukur dalam Al-Quran Allah gandengkan dengan iman. Ini menunjukkan bahwa syukur kedudukannya amat sangat luar biasa. Ya, dan bahkan bukan hanya itu, bukan hanya digandengkan, Allah mengkabarkan kepada kita, la gharada lahu fi azabi khalqihi in syakaru amanu bih. Bahkan Allah memberikan garansi tidak akan menurunkan azab kepada hambanya selama mereka memiliki dua hal. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah beriman.
Jadi orang beriman bersyukur nggak akan kena azab. Lah gimana ini saya sudah beriman, sudah bersyukur kok banyak kesulitan? Nah, itu imtihan, ujian dari Allah. Dan itu sunnatullah. Dan orang kalau diuji oleh Allah bukan karena dosa, bukan karena azab, justru malah levelnya akan dinaikkan oleh Allah. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini. Belajar membaca Al-Quran, di mata kita biasanya kalau tambah malam, ini khususnya yang kelas-kelas malam ya, atau yang habis subuh juga, itu tambah lama, tambah semakin terbuka, apa kadang-kadang tiba-tiba tertutup. Masya Allah, Masya Allah. Ya kan? Berat tuh ya. Beda dengan nonton Persib tuh yang kemarin, Masya Allah. Nonton bola, nonton apa Arsenal tuh ya. Orang rame-rame bicarakan. Subhanallah. Ya, itu kayaknya ringan saja. Tapi untuk kebaikan luar biasa. Tapi aku yakin, kita kalau beriman, bersyukur, ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga kita, menjauhkan kita daripada yang namanya azab. Apa dalilnya? Firman Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat yang ke-147. Ya, apa kata Allah? Qala Allah Ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Tidaklah Allah akan menurunkan azab kepada kalian. Syaratnya dua kata Allah dalam ayat ini. In syakartum, yang pertama, jika kalian selama kalian bersyukur. Jadi selama hati kita yakin kenikmatan dari Allah, lisan kita mengucapkan memperbanyak tahmid alhamdulillah, anggota tubuh kita upayakan dalam rangka ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Dan yang kedua, wa amantum, ini pondasi dasarnya. Harus senantiasa kita menjaga konsisten istiqomah dalam keimanan. Jadi ini syukur luar biasa ya. Allah gandengkan dengan keimanan dan Allah gandengkan juga bahwa selain digandengkan dengan keimanan, Allah akan jaga daripada yang namanya azab. Bapak Ibu kalau lihat presiden yang dekat biasanya orang penting apa nggak penting? Nah, orang penting ya kan? Pasti sekelas menteri. Kalau orang-orang seperti kita mendekat presiden, dipatahkan, dipentalkan oleh protokoler ya kan, karena khawatir ada apa ya. Ini bayangkan Allah menggandengkan kata iman dengan kata syukur, makanya syukur luar biasa. Makanya orang-orang yang bersyukur pasti keimanannya akan semakin kuat dan bahkan akan melahirkan energi-energi yang positif ya. Ini keutamaan yang pertama. Fadilah yang kedua, wa akhbara subhanahu anna ahla syukri hum al-makhsusin biminnatihi alaihim. Allah mengkabarkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-53 bahwa orang-orang yang ahli syukur, yang pandai bersyukur adalah orang-orang khusus. Ya, yang namanya di kalangan tentara militer yang bisa masuk Kopassus itu kan orang-orang khusus tuh. Ya, nggak semua. Walaupun semuanya tentara ya kan. Nah, tapi yang bisa masuk Kopassus, orang-orang tertentu itu ujiannya lebih berat. Ini orang-orang yang ahli syukur, ini orang-orang yang khusus di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya Allah akan memberikan kepada mereka minnah, pemberian, ya, yang lain daripada yang lain. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang memang memiliki keistimewaan, kekhususan di pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalilnya firman Allah di surah Al-An'am ayat yang ke-53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Allah, Masya Allah. Kata Allah, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Dan kami menguji, memberikan fitnah. Fitnah itu ujian. Ba'duhum bi ba'd, yang sebagian atas sebagian yang lain. Ya, supaya apa? Supaya mereka mengatakan, aha ulai manallahu alaihi min bainina. Kita lihat ada orang kaya, oh ini dia diberikan keistimewaan oleh Allah daripada kita nih yang papa yang miskin. Nah, akan mengatakan, oh ini dia dapat jabatan,
Kita dari dulu hanya wali murid, paling naik level wali santri, dia udah jadi wali kota. Nah, ini ada orang mengatakan biasanya kan begitu, ya. Padahal apa kata Allah? Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Ya, jangan kita banding-bandingkan, ya. Ojo dibanding-bandingkan dengan orang, karena ini standarnya bisa beda-beda. Orang dapat jabatan bisa berkah, bisa musibah. Orang dapat harta bisa berkah, bisa musibah, belum tentu. Tapi orang-orang yang bersyukur, Allah Maha tahu. Jangankan dia kaya, miskin, semiskin-miskinnya. Ini orang yang spesial di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apalagi Allah karuniakan kita kelebihan harta. Allah titipkan kepada kita amanah. Allah titipkan kepada kita jabatan. Kita bersyukur, oh ini lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini luar biasa, ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terkait dengan fadilah keutamaan syukur, membagi manusia ke dalam dua kelompok. Wa qassaman nasa ila syakurin wa kafur. Allah mengelompokkan manusia menjadi dua kelompok. Yang pertama syakur, orang yang pandai bersyukur, dan yang kedua adalah kafur, orang yang dia justru tidak pandai bersyukur alias kufur nikmat. Fa abghadul asya ilaihil kufra wa ahluh. Dan yang paling Allah murka, Allah tidak senang, ya, dari berbagai banyak perkara urusan. Di antaranya adalah kekufuran dan orang yang ahli kufur. Wa habbul asya ilaih, dan hal yang paling dicintai oleh Allah di antara sekian banyak adalah asyukra wa ahlahu. Orang yang pandai bersyukur, ya, ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Insan ayat yang ketiga, ya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Masya Allah. Kata Allah, inna hadainahu sabil. Sungguh kami telah memberikan kepadanya sabil, jalan. Allah sudah terangkan. Ini jalan syukur, ini jalan kufur, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Ini yang Allah cintai, ini yang tidak Allah cintai, Allah murkai. Nah, tapi kata Allah, imma syakiran, silakan kalian milih. Masing-masing ada konsekuensinya. Imma syakiran, ya, boleh kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, dan yang kedua lawannya tidak ada dua, imma kafuro, atau kalian juga boleh menjadi orang-orang yang kufur, tapi masing-masing memiliki konsekuensi masing-masing, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang syakiran, orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecil apalagi yang besar, tentu kenikmatan iman Islam, ya. Bapak Ibu, sedikit ini oleh-oleh pengalaman saya di Malaysia, di Uzbekistan, di Kazakhstan. Ya Allah, jangan jauh-jauh di Malaysia saja, suara azan nih udah beda nih sama di Indonesia, gitu ya. Tidak semenggelegar dan tidak sebanyak di Indonesia. Termasuk orang ke masjid, syiar-syiar Islam, apalagi ya Allah hari raya Idul Adha. Ya, pas kebetulan saya di Kazakhstan, ya Allah, nangis. Nggak ada suara takbir. Nggak ada pinggir-pinggir jalan diperlihatkan itu sapi-sapi kurban, domba-domba kurban, ya Allah. Padahal ini negara bukan negara kafir. Negara yang penduduknya mayoritas muslim. Tapi mereka, Allah uji dulu mereka di bawah Rusia yang secara ideologi adalah ideologinya komunis. Dan komunis sebagaimana kita ketahui bahwa ideologi dasarnya adalah mereka anti Tuhan, tidak meyakini adanya Tuhan alias ateis, ya. Dan makanya mereka melarang ritual-ritual keagamaan, apalagi dipertontonkan di khalayak depan publik, ya. Jadi ini luar biasa di Indonesia, takbir menggema, suara azan terdengar, orang begitu masuk waktu azan kelihatan yang berangkat ke masjid, ya. Ini di sana masjid ada banyak, tapi orang kayak ke masjid itu kayak sembunyi-sembunyi. Dan kayak nampak kurang syiarnya, ya. Padahal jangankan di hari raya, 10 hari pertama saja, di kalangan generasi para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab, begitu masuk 1 Dzulhijjah, beliau masuk ke pasar-pasar bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir, dan orang yang di pasar mengikuti setelah beliau. Ini di sana, ya Allah, nangis. Saya kalau bisa balik, mendingan balik saja, ya Allah. Bukan karena ingin nyate, tapi ini ada rasa yang subhanallah. Ternyata kita selama ini di Indonesia, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, ya. Makanya kata Allah ini di surah yang tadi oleh
Bapak ini yang baca ya, 2 orang ayat Al-Qur'annya dengan terjemahannya di surah Ibrahim ayat yang ke-7 ya. Tadi dibaca dari 6 sampai ke 9. Kata Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah, Masya Allah. Kata Allah, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah Allah telah menyampaikan, menginformasikan kepada kalian. La in syakartum, seandainya kalian bersyukur, la zidanakum, pasti akan kami tambah. Jadi Bapak Ibu, kita yang setiap hari bersyukur, Allah garansi. Ya, kira-kira kita lebih percaya digaransi oleh lembaga keuangan apa lebih percaya digaransi oleh Allah? Nah, keimanan kita masing-masing yang akan menjawab ya. Tapi ayat ini penuh dengan taukid, ya, penegasan dari Allah. La azidannakum, pasti benar-benar Allah akan tambah, ya. Makanya yang pandai bersyukur minimal Allah tambah. Hidupnya akan penuh dengan ketenangan. Hidupnya akan penuh dengan husnuzon kepada Allah. Hidupnya akan penuh dengan kebahagiaan. Hidupnya akan penuh dengan energi-energi positif yang setelah itu akan mengantarkan kepada amal soleh. Karena orang kalau jiwanya rapuh, orang kalau psikisnya saja tidak normal, itu biasanya sulit untuk bisa melakukan amal soleh, ya. Bahkan cenderung akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Makanya kata Allah, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid. Di sini juga ada penegasan, maka sungguh azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Ya, kita tinggal milih mau bersyukur dan Allah garansi akan tambah kenikmatan, atau kita kekeh mau kufur dan kita nggak dapat apa-apa dan Allah ancam kita dengan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih di dunia saja sudah terasa. Bapak Ibu, orang yang nggak bersyukur hidupnya capek, hidupnya tidak akan pernah tenang. Ya, padahal kalau mau bersyukur kondisi apapun kita diajarkan dalam Islam. Kalau yang menurut pandangan kita baik, kita ucapkan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalaupun kita merasa kayaknya nggak baik ini ya, timpa musibah, tetap kita diajarkan oleh Nabi baca alhamdulillahi ala kulli hal. Karena boleh jadi zahirnya nampak tidak baik, tapi Allah menyimpan hikmah yang di situ penuh dengan kebaikan. Makanya lisan orang-orang yang beriman kapanpun dimanapun senantiasa dibasahi dengan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala kalau diperhatikan, kata Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitab ini, kitab Tazkiyatun Nafs, kalau diperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, semua terkait dengan janji Allah akan pembalasan itu terikat dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak, akan dimaafkan kalau Allah berkehendak, akan dikayakan kalau Allah berkehendak, ya, akan diampuni kalau Allah berkehendak. Tapi kata pengarang kitab ini, tidak begitu bunyi ayat Al-Quran ketika berbicara tentang orang-orang yang bersyukur. Apa diantaranya? Ini sebagai pembanding firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat yang di surah At-Taubah ayat yang ke-28. Ya. Apa kata Allah? Fasaufa yughnikumullahu min fadlihi insya'. Maka niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada fadlnya Allah, keutamaan Allah, tapi tidak jaminan insya jika Allah berkehendak. Jadi Bapak Ibu, makanya orang banyak yang sekarang berpikir semakin kerja keras malah semakin miskin, ya kan? Semakin orang dia kerjanya kerja ringan tapi cerdas malah semakin kaya. Nah, kenapa? Karena al-ghina ada janji dari Allah tapi insya ada syaratnya, ya, jika Allah berkehendak, ya. Termasuk dosa ampunan yang akan Allah berikan itu diikat dengan apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat yang ke-40, ya. Wa yaghfiru liman yasha. Dan Allah akan mengampuni siapa semua? Lima yasha, hanya yang Allah kehendaki saja. Ya kan? Ayat selanjutnya terkait dengan taubat, ya, di surah At-Taubah ayat yang ke-15 juga.
wa yatubullahu ala man yasha. Orang yang bertaubat belum tentu ada jaminan taubatnya diterima oleh Allah. Karena kata Allah, dan Allah menerima taubat. Yaitu siapa? Ala man yasha. Siapa yang Allah kehendaki. Tapi lihat, kata pengarang kitab ini, perhatikan baik-baik, simak baik-baik, ini pentingnya maqam, kedudukan syukur dalam tazkiyatun nafs. Lihat ini ayat, baca, renungkan ulang-ulang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan bandingkan dengan ayat-ayat yang tadi, minimal 3 ayat di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Ali Imran ayat yang ke-145. Apa kata Allah? Wa sanajzi syakirin. Dan kami akan memberikan ganjaran pahala kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Ada 5 yasya'nya atau mayasya'nya? Nggak ada. Berarti ini garansi dari Allah, otomatis, tanpa syarat. Kalau pengampunan dosa jika Allah berkehendak, kekayaan jika Allah berkehendak, tapi orang-orang yang bersyukur pasti akan dapat pahala dari Allah. Makanya ya, Bapak Ibu, kita bersyukur. Jangan seperti dikisahkan ada nenek-nenek yang punya 2 anak, musim hujan nangis, musim panas nangis. Ketika ditanya, nenek kenapa? Ketemu saya lihat musim hujan nangis. Kata nenek ini, saya ingat anak saya yang jualan es krim. Karena kalau musim hujan, Bapak Ibu, biasanya es krim laku apa enggak? Ya kan, orang makan es krim biasanya enaknya kalau apa? Nah, panas-panas, terik-terik ya kan? Kata, waduh saya sedih nih, anak saya kasihan jualannya nggak laku. Musim panas, didatangi juga, nangis juga, ditanya, kenapa nenek? Ya, saya ingat anak saya yang satu lagi jualan jagung bakar. Nah, Bapak Ibu, jualan jagung bakar biasanya lakunya pas musim panas apa dingin-dingin kayak di puncak tuh. Masya Allah. Kapan coba nenek ini akan bersyukur kepada Allah? Harusnya dirubah mindsetnya, polanya, ya kan? Ketika musim panas bersyukur, oh anak saya yang ini, Allah berikan kelapangan rezeki. Oh anak saya yang ini, walaupun ditahan rezekinya atau belum, oh ada aja yang beli, ya kan? Nah ini makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita bagaimana sebisa mungkin ya untuk senantiasa bersyukur, dan Allah ingatkan dalam kitab ini ya bahwasannya cara iblis untuk supaya kita berpaling dari Allah salah satunya adalah agar kita tidak bersyukur kepada Allah ya. Jadi kita akan digoda selama hidup, kita akan selalu berusaha agar tidak bersyukur, selalu mencari 1001 alasan untuk tidak bersyukur. Ini adalah termasuk talbisu iblis ya. Ini adalah siasat yang dilakukan oleh iblis, dan ini Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat yang ke-17. Apa kata Allah? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata Allah, iblis, setan, ya, itu sudah mengatakan summala'atiyannahum. Kemudian kami akan mendatangi mereka, anak cucu Adam. Dari mana? Mimbaini aidihim, dari depan. Goda nih kita di depan. Mau ke masjid tuh kayak ada yang nahan tuh, ya kan? Mau hadir pengajian tuh kayak ini termasuk ngaji begini kayak ada yang dorong-dorong ini. Padahal kalau nonton bola aja gini. Mata kita kalau untuk kebaikan kadang-kadang tiba-tiba nutup sendiri. Bahkan kadang-kadang Quran kita sampai jatuh. Nah, ini ternyata iblis setan nih datang goda kita dari depan. Nggak berhasil dari depan, wa min khalfihim, dari belakang dia tepuk-tepuk. Ya kan? Dibikin bagaimana caranya kita nggak nyaman. Wa an aimanihim, nggak bisa dari belakang, dari depan, dari samping kanan. Nggak bisa dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Ujungnya apa kata iblis? Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak mendapati mereka hamba-Mu ya Allah, kebanyakan dari mereka kebanyakan tidak bersyukur alias kufur nikmat ya. Makanya ini hati-hati kalau kita selalu mengeluh, tidak bersyukur ya. Ini adalah bagian daripada upaya iblis, talbis iblis supaya kita jauh dari Allah, dan caranya dengan kita tidak bersyukur ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang bersyukur itu jumlahnya sedikit. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh MC kita ya,
bahwa orang yang bersyukur itu akan selalu sedikit. Padahal tidak ada yang melekat pada kita apapun, kecil apalagi besar, kecuali adalah kenikmatan dari Allah. Allah berfirman di surah Saba ayat yang ke-13, ya. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang mereka syakur, orang-orang yang pandai bersyukur. Makanya di antara doa Umar bin Khattab, beliau berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit itu. Ya, nah ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang qalil, orang yang sedikit tapi syakur. Senantiasa kesyukuran kita besar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat-ayat terkait dengan keutamaan, kedudukan, fadilah, dan juga yang namanya janji-janji Allah kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah hadis-hadis penjelasan Nabi Muhammad SAW terkait dengan syukur. Wa sabata fi sahihain, dan bisa dipastikan kesahihannya karena ini dimuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alhamdulillah, termasuk kunjungan saya kemarin ke Uzbekistan, yang paling membahagiakan saya adalah bisa berziarah langsung ke makam Imam Bukhari. Ya, jadi di sana ada satu kota namanya Bukhara, dan dulu para ulama menisbatkan namanya itu biasanya kepada kota-kota di mana mereka lahir. Ya, ada lagi di sana Samarkand. Nah, biasanya ulama yang dari Samarkand disebutnya Samarkandi. Kalau dari Bukhara, Bukhari. Ya, padahal namanya adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Ya, tapi lebih kenal dengan Imam Bukhari. Ya, ini hadisnya sahih. Apa? Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qama, bahwasannya Nabi kita, beliau adalah uswah, qudwah, teladan yang paling tinggi. Beliau qoma, melakukan qiyamul lail. Nah, kita kalau qiyamul lail, kalau ada bola tuh qiyamul lail kita, ya kan? Kalau Nabi ini masya Allah, hampir tidak pernah meninggalkan Nabi, ya, berusaha. Makanya kata para ulama, qiyamul lail itu da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang saleh. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga qiyam, minimal Bapak Ibu, saya mengajak minimal sholat witir. Karena sholat witir ini sudah bagian daripada qiyamul lail, ya. Tentu kalau ditambah dengan tahajud, dengan sholat-sholat sunnah di malam hari yang lainnya, itu lebih afdal, lebih utama. Tapi minimal seminim-minimnya adalah kita berusaha jaga, ya. Kalau berat setelah tidur, nah sebelum tidur, kalau berat sebelum tidur, pas mau tidur, ya habis sholat isya, sholat ba'diyah, kita tambah dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau berapapun, ya. Bagaimana qiyamnya Rasulullah hatta tafattarat qadamah, sampai kedua kaki beliau retak-retak. Masya Allah, subhanallah. Padahal beliau Nabi, Rasul, tapi masih bercapek-capek, bersusah payah. Masya Allah, sampai kakinya bengkak-bengkak lama berdiri. Ya, nih kalau Ramadan biasanya terasa tuh, kita suka ada gempa gitu kakinya kan. Nah, ini Nabi ternyata setiap malam, ya. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Nabi SAW, ataf'alu hadza, engkau masih melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal semua dosa-dosamu kalaupun ada, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang, sudah Allah garansi pasti diampuni. Ya kan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, lihat ini. Ya, mindset, sikap, pilihan orang-orang bersyukur. Malah Nabi beliau mengatakan ini uswah, qudwah, ya kan? Afala akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh kalau saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi orang sekelas Nabi, qiyamul lail bukan hanya menambah pahala, tarfa'ud darajat, bukan hanya itu, tapi Nabi melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, sudah levelnya level karena Allah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, maka selayaknya sebagai seorang hamba bertambah kesyukuran kita dengan memperbanyak amal soleh. Ya, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasabata fil musnad, dan juga ada riwayat lain dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, anna Nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam qala li Mu'adz,
Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya, dan Bapak Ibu, Nabi kalau senang kepada seseorang Nabi ungkapkan. Ya, kita kalau senang kepada orang ungkapkan. Ini bagian daripada sunnah. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat, sunnah orang-orang saleh. Ya, ana uhibbu. Saya mencintaimu karena Allah. Uhibbuka fillah. Ya kan? Apa kata Nabi kepada Muaz? Masya Allah. Lihat, padahal levelnya Nabi lebih tinggi. Tapi ini tawadhunya Nabi kepada para sahabatnya. Wallahi inni la uhibbuk. Wahai Muaz, sungguh aku demi Allah mencintaimu. Masya Allah. Kemudian apa? Orang kalau cinta biasanya ya kan ingin berusaha yang dicintainya dalam kebaikan. Kata Nabi, karena saya mencintaimu, tolong fala tansa, jangan lupakan antakula duburi kulli salat, di penghujung setiap salat. Ini dipahami oleh para ulama, Bapak Ibu, bisa sebelum salam atau selesai salam, boleh dua-duanya ya. Apa? Baca doa ini, jangan dilewat. Selesai salat khususnya 5 waktu, kata Nabi baca doa ini. Ya, apa doanya yang diajarkan oleh Nabi sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada sahabat yang bernama Muaz? Mudah-mudahan kita hafal semua doanya ya. Yang belum, mudah-mudahan Allah karuniakan kemudahan untuk menghafal ya. Tulis, ya bawa kemana-mana, ulang-ulang. Kalau setiap sholat 5 waktu awalnya lihat tulisan, insya Allah lama-lama akan hafal ini ya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doa yang kata Nabi, wahai Mu'adz, jangan lupakan setiap penghujung sholat atau selesai sholat baca. Allahumma ya Allah, a'inni, tolong saya ya Allah, ala zikrika, agar senantiasa zikir mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur atas kenikmatanmu. Wa husni ibadatik, dan juga senantiasa beribadah yang terbaik kepadamu. Ya, jadi ini doa sebisa mungkin Bapak Ibu selesai sholat ya. Yang maksur selain baca istighfar, baca Allahumma antas salam, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Nah, di antaranya doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Nah, ini. Wa syukru qaydun ni'am. Dan syukur itu adalah cara mengikat kenikmatan. Ya. Jadi kalau kita ingin kenikmatan kita tetap, nah, ikat dengan cara apa? Bersyukur. Wasababul mazid, dan akan menjadi sebab ditambah kenikmatan kita. Jadi kita Allah beri kenikmatan, kalau ingin tetap bahkan ditambah lebih, caranya bersyukur. Dan ini diungkapkan oleh seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, ini beliau adalah termasuk cicitnya Umar bin Khattab. Ya, seorang yang ketika nanti jadi khalifah, subhanallah, memperlakukan keadilan yang luar biasa sampai masyarakatnya sejahtera. Bahkan kata para ulama, jangankan orang, burung aja dikasih makan. Bayangkan, negara mana yang ada anggaran untuk ngasih makan burung? Jangan, karena orang miskin yang mau diberikan jatah sedekah udah nggak ada tuh. Ya, Masya Allah, akhirnya naik ke gunung-gunung, burung-burung dibagi gandum-gandum. Masya Allah. Ya, nah, beliau mengatakan, qayyidu ni'amallahi bisyukrillah. Ya, ikatlah kenikmatan Allah itu dengan cara senantiasa bersyukur kepada Allah. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, beliau mengatakan ada sebuah ungkapan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu qala li rajulin min Hamazan, bahwasannya beliau pernah mengatakan kepada seseorang yang berasal dari sebuah kota namanya Hamazan. Dan ini banyak ulama ini yang nisbah kepada kota ini. Makanya Hamzani banyak di kita ya. Ini nama ulama yang berasal dari sebuah kota. Apa ungkapan Ali bin Abi Thalib? Inna ni'mata mausulatun bisyukri. Sesungguhnya kenikmatan itu akan terus berlanjut kalau kita masih bersyukur. Ya. Jadi ada wasol itu artinya nyambung. Jadi Bapak Ibu kalau ingin nikmat nyambung, nah harus syukur terus. Dan kata beliau lanjutannya, wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan Allah akan menambah kenikmatan selama kita masih bersyukur. Wahuma makrunani fi qarnin. Dan ini keduanya ya, kita dijanjikan oleh Allah akan ditetapkan kenikmatannya, bahkan ditambah kalau kita bersyukur. Ya, makanya kita kalau ingin nikmat kita Allah tetapkan bahkan ditambah, kuncinya adalah apa? Bersyukur. Wa qala al-Hasan, dan Imam Hasan al-Basri kibarut tabi'in, beliau mengatakan,
aksiru min zikri hadhihin ni'am. Perbanyak oleh kalian menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini. Fa inna zikraha syukrun, karena banyak menyebutkan kenikmatan Allah adalah bentuk kesyukuran, ya. Wa qad amara Allahu nabiyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih, dan Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk mengungkapkan, menceritakan, menyebut-nyebut kenikmatan yang diberikan oleh Allah dalam firman-Nya surah Ad-Duha ayat yang ke-11. Insyaallah ini juga hafal kita semua. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya. Dan adapun atas nikmat Rabbmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddis, maka ceritakanlah, maka sebutkanlah, ya. Dan dengan itu bagian daripada bersyukur. Dan juga dalam riwayat lain, Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang ketika ada kenikmatan ditampakkan. Ya, umpamanya Allah berikan kepada kita kelebihan harta, tampakkan. Kalau mau sholat, mau ibadah, mau ketaatan, pakai yang bagus-bagus, ya, yang indah-indah, yang harganya kalau mampu yang mahal nggak apa-apa, ya kan? Nah, ini boleh. Karena apa? Ini kenikmatan dari Allah. Yang penting caranya halal dan juga bendanya dihalalkan oleh Allah. Umpamanya laki-laki nggak boleh tuh pantangan pakai baju dari harir, ya, sutra 100% nggak boleh. Kalau perempuan, nah, monggo silahkan boleh, ya. Atau umpamanya kalau laki-laki nggak boleh pakai emas, ya kan? Kalau perempuan nggak boleh, ya. Tapi harus jaga, jangan sampai nanti masuk pintu setan yang namanya ria, sum'ah dan lain sebagainya, ya. Dan juga ada ungkapan dari seorang yang bernama Abul Mughirah yang dikatakan kepadanya, ya Aba Muhammad, asbahana mughriqina finni'am. Kita ini masuk di pagi hari dalam kondisi penuh dengan kenikmatan dari Allah. Ajizina anis syukri, tapi sayang kita kurang dalam bersyukur kepada Allah. Yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna. Rabb kita Allah itu senang, cinta sekali kepada kita, padahal Allah nggak butuh kita. Dan kita justru malah apa? Menjauh dari Allah, bikin Allah murka. Padahal justru kita yang butuh kepada Allah. Ya Allah, ini ungkapan yang luar biasa, ya. Dan nampaknya ungkapan ini bukan untuk mereka, justru untuk kita. Kita banyak diberikan kenikmatan, tapi seolah-olah kita nggak pernah merasakan itu dari Allah. Dan kadang-kadang kita banyak sering merasa kurang, mengeluh kepada Allah, padahal Allah banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita, ya. Kemudian selanjutnya ada ungkapan juga dari seorang tabi'in yang bernama Shuraih Al-Qadhi. Ini beliau termasuk ulama yang banyak ungkapan-ungkapannya dinukil dalam kitab-kitab para ulama. Ma usiba 'abdun bimusibatin. Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba illa kana lillahi alaihi fiha salas, kecuali dalam musibah ini Allah meletakkan 3 hal. Ya. Yang pertama, Allah takuna kanat spidini. Yang pertama, yang penting musibahnya bukan dalam perkara agama. Orang meninggalkan sholat yang wajib, itu musibah semusibah-musibahnya. Orang murtad dari agama Allah, musibah semusibahnya. Orang menjauh dari ajaran agama Allah, itu musibah semusibahnya. Kalau ada musibah-musibah biasa selama bukan dalam urusan agama, santai saja. Ya. Wa alla takuna a'zamu mimma kanat. Dan jangan sampai musibah itu lebih besar daripada yang sebelumnya. Ya. Wa annaha la budda kainatan faqad kanat. Dan kalaupun memang menimpa, maka itu adalah takdir Allah yang memang mesti terjadi. Kita kalau ada musibah ya bersabar. Tapi tetap yang paling tinggi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini ada beberapa ungkapan-ungkapan, ya, an Sufyan ibn Uyainah fi qaulihi tabaraka wa ta'ala, ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Nun ayat yang ke-44, ya. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tunda dan menimpakan kepada mereka secara tiba-tiba azab dari sisi yang mereka tidak ketahui. Nah, kata beliau, makna di antara tafsiran ayat ini, ya, yasigu alaihimun ni'am, Allah berikan limpahkan kenikmatan, wa yamna'uhum syukur, tapi orang ini nggak pernah bersyukur.
Jadi kalau ada kita penuh dengan kenikmatan, nggak pernah bersyukur, kena ayat ini. Allah akan istidrajkan kita. Allah akan biarkan kita menikmati kenikmatan-kenikmatan Allah. Tapi kita nggak pernah ingat dengan yang memberikan. Nggak pernah bersyukur kepada yang memberikannya. Ini adalah istidraj namanya. Ya, kan kadang kita lihat ya Allah, ini orang nggak sholat tapi hartanya malah nambah terus. Proyeknya nambah. Kita yang tambah rajin malah tambah hilang. Nah, ingat ini, ada yang namanya dalam agama kita istidraj. Orang yang nggak bersyukur, ketika kenikmatannya nambah, dipahami oleh para ulama, ketika syukurnya tidak ada, itu adalah ini realisasi daripada ayat ini. Nauzubillah. Wa ghairu wahidin wa qala ghairu wahidin, dan tidak sedikit daripada salafun saleh mengatakan kullama ahdasu dzanban ahdasa lahum ni'mah. Bahkan Allah menyengaja ada orang yang setiap kali bikin dosa baru, malah Allah tambah nikmat. Allah, Allah, Allah. Hati-hati ini kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan sampai tambah nikmat, tidak bertambah syukur. Ini jangan-jangan istidraj. Ya, dulu mobilnya 1, sekarang 2. Padahal dulu mobil 1 masih terjaga sholatnya, sekarang 2 malah nggak pernah nongol sholat. Nah, hati-hati ini, istidraj ini. Ya, karena apa? Apalagi kalau umpamanya dia sampai berbuat dosa malah Allah limpahkan nikmat. Nah, ini adalah istidraj. Ya, nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita jaga ya, supaya apa? Kita senantiasa Allah jaga kenikmatan untuk kita, bahkan ditambah. Sebelum terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang ya yang bertanya kepada salah seorang ulama namanya Abi Hazim. Ya, Abi Hazim ini tanya, "Ma syukrul ainain ya Aba Hazim?" Bagaimana syukurnya kedua mata wahai Abu Hazim? Nah, kata beliau, in ra'aita bihima khairan a'lantahu. Jika engkau melihat dengan kedua matamu ini kebaikan, maka engkau nampakkan. Ya, wa in ra'aita bihima syarran satartahu. Dan jika dengan kedua matamu engkau melihat keburukan, maka tutup. Jangan diceritakan orang. Nah, ini bagian daripada bersyukur, ya, dan segera taubat balik kepada Allah. Qala fama syukrul uzunain. Ditanya lagi, bagaimana syukur atas kedua telinga yang Allah berikan kepada kita? Nah, qala, dijawab beliau, in sami'ta bihima khairan wa'aitahu. Jika engkau mendengar dengan kedua telingamu ini kebaikan, engkau harus sadar. Ya, harus ada al-wa'yu, kesadaran bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah. Wa in sami'ta bihima syarran dafa'tahu. Dan kalau engkau mendengar dengan kedua telinganya ini keburukan, segera tutup. Ya, jangan dilanjutin. Nah, ini bagian daripada syukur. Qala fama syukrul yadain? Bagaimana syukurnya kedua tangan? Qala la ta'khuz bihima ma laisa lahuma. Jangan diambil oleh kedua tanganmu yang bukan haknya, ya, yang bukan boleh diambil oleh kedua tangan kita. Wala tamna'u haqqan lillahi huwa fihima. Dan kalau ada hak orang, jangan larang, jangan cegah, segera berikan, ya. Qala fama syukrul batan? Dan apa bentuk kesyukuran untuk perut kita? An yakuna asfalahu ta'aman. Hendaklah bagian bawahnya diisi dengan makanan, wa alahu ilman, dan bagian atasnya diisi dengan ilmu. Artinya apa? Perut kita jangan semuanya diisi dengan makanan sampai kita lupa untuk menuntut ilmu, karena umumnya orang yang banyak makan, seperti pembahasan sebelumnya, itu semangat untuk ibadah, menuntut ilmunya lemah. Dan yang terakhir, beliau ditanya fama syukrul faraj? Bagaimana mensyukuri farji? Ya, zakar untuk laki-laki dan farji untuk perempuan, kemaluan kita. Nah, beliau membacakan firman Allah di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka yang menjaga farji-farji mereka, jaga, nggak sembarangan. Illa, kecuali, karena di antara kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, yaitu hubungan suami istri. Illa, kecuali yang boleh, ala azwajihim, atas istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Ini dulu ya, secara umum hampir tidak ada. Fa innahum ghairu malumin, karena kalau ini dibolehkan dalam agama dan tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, dan siapa yang mencari selain itu, selain kepada istrinya atau budaknya, ya, jika ada, maka faulaika humul adun, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, artinya tidak boleh, ya. Nauzubillah, berzina,
melakukan hubungan ya di luar nikah, ini tidak boleh. Atau umpamanya orang pura-pura nikah, termasuk nikah tanpa wali dan lain sebagainya. Nah, ini harus hati-hati karena ini termasuk famani sawa wara'a dzalika. Ini Allah tidak senang, Allah tidak ridho, bahkan bisa mengundang murkanya Allah. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa orang ulama yang terbiasa menulis surat. Ya, ini termasuk sunnah nih di antara kita yang satu grup misalkan tulis surat sesekali ya. Karena ini para ulama dulu mereka terbiasa menulis surat, apalagi dulu kan jauh ya. Nah, kalau lama nggak jumpa dan di antara isi surat mereka, subhanallah luar biasa. Amma ba'du faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la tuhsi. Amma ba'du, setelah membaca alhamdulillah dan salawat salam kepada Rasulullah, sungguh telah menimpa kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak terhitung. Ma'a kasrati ma na'si, padahal kemaksiatan kita kepada Allah banyak luar biasa. Masya Allah, lihat ini. Pada ini ulama, apalagi kita yang bukan ulama, berarti lebih parah dari ini. Bapak Ibu bayangkan nih, seorang ulama kepada sesama ulama menulis, kita nih Allah berikan nikmat banyak, nggak terhitung. Kemaksiatan kita malah lebih banyak kepada Allah, nggak tahu malu kita ini. Fama nadri ayyuhuma nashkur. Kita tidak tahu mana yang harus kita syukuri duluan nih. Kita nih maksiat terus tapi nggak kelihatan, nggak pernah tahu orang, nggak pernah diazab oleh Allah. Seolah-olah kita nih aman-aman saja. Kita syukur mana nih kenikmatan yang Allah berikan dan tidak banyak, atau kita bersyukur atas satar Allah tutup bahwa kita ini selama ini bermaksiat tapi banyak orang yang tidak tahu. Subhanallah. Ajamilun ma yassara am qabihun ma satara. Apakah kebaikan yang Allah berikan kepada kita yang sangat-sangat mudah ya, atau keburukan yang kita banyak lakukan tapi Allah masih sembunyikan? Karena di antara asma Allah, sifat Allah adalah as-sattar. Allah Maha Penutup. Mudah-mudahan yang punya aib, semuanya aibnya ditutup oleh Allah. Yang punya dosa segera taubat, dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan di antara kita yang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang sudah meninggal Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang belum pandai bersyukur, ayo saya mengajak diri sendiri, kita semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada seburuk apapun kondisi kita kecuali bergelimang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang-kadang kita diombang-ambing oleh emosional kita, oleh keinginan-keinginan kita, amal, keinginan yang tidak bertepi, sampai kita akhirnya lupa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sarang, banyak mereka bahkan dijadikan status-status, baru sadar bahwa kita akan merasakan bahagia bukan karena kita bersyukur, bukan karena kita Allah berikan kenikmatan, tapi setiap kali kita bersyukur, yakinlah Allah akan menghadirkan kepada kita kebahagiaan. Maka beruntung hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa mendekat kepada Allah, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, bersyukur dengan anggota badan dan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan ini yang bisa disampaikan, disarikan dari kitab Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Ahmad Farid rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan menjadi pengingat khususnya bagi saya dan kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, ya Yang bisa rabbal alamin. disampaikan dikembalikan kepada MC Pak Dimas ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bertanya atau ada yang ingin menyampaikan, termasuk berkisah, kisah yang memang real, umpamanya dirasakan, ini termasuk wa amma bi ni'mati rabbika fahdits, boleh disampaikan. Wallahu taala a'la wa alam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Nah, Wafik barakallah wa jazakallah khair Ustaz Ujang. Terima kasih atas pemaparan materinya pada malam hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kami jamaah online BMI. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan sesuatu dari kajian malam hari ini ya, dengan tema syukur, saya persilakan untuk bisa chat langsung chat langsung di kolom chat, atau bertanya langsung tunjuk tangan, bisa juga dengan, semoga Ustadz Ujang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian.
Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Zidni dari Bogor. Oh, Masya Allah. Fadal, fadal. Beda syukur dengan tawakal, Ustadz. Syukran. Jadi beliau bertanya beda syukur dengan tawakal. Ya, Monggo Ustadz mungkin bisa dijawab. Masya Allah. Ini sebetulnya tema yang ditanyakan tawakal di pertemuan yang selanjutnya. Ya, tapi kurang lebih kalau syukur tadi lebih kepada kita meyakini semua kenikmatan dari Allah dengan hati, lisan, dan semua anggota tubuh kita. Nah, kalau tawakal, kita setelah ikhtiar berserah diri kepada Allah. Ya, karena Bapak Ibu kan gambarannya tidak selalu orang yang berobat sembuh. Ya kan ada jaminan nggak orang dokter mau spesialis apapun bahwa dia akan sembuh? Nggak ada kan, makanya biasanya bilang ya mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, mudah-mudahan sembuh, ya kan, mudah-mudahan membaikkan, begitu, ya kan. Nah, kesembuhan hakikatnya dari siapa? Makanya tugas kita ikhtiarkan yang paling maksimal, setelah itu tawakal yang paling optimal dan berserah diri kepada Allah, dan apapun yang terjadi takdirnya nanti itu adalah yang terbaik menurut siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ada sebagian nanti yang memahami tawakal itu seolah-olah nerimo. Artinya ya dia nggak melakukan ikhtiar apa saja, ya nggak boleh. Ya kita kalau nggak makan ya lapar. Sekalipun kita tahajudnya umpamanya ratusan rakaat tiap malam, ya kalau nggak makan ya lapar. Itu adalah hukum yang berlaku Allah tetapkan di dunia. Ya kalau nggak minum ya haus, gitu ya kan. Kalau api dimanapun ya panas, ya kan. Air ya basah. Itu berlaku. Jangan kita langgar yang seperti itu, ya. Nah, ini perbedaannya kurang. Tapi nanti penjelasan detailnya insya Allah mudah-mudahan bisa nanti diperjelas di pertemuan yang akan datang, khususnya terkait dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan itu yang bisa sementara saya jawab, ya Pak Zidni, ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga bisa terjawab pertanyaannya Pak Zidni. Masih bisa bersabar lagi nanti kajian berikutnya. Insya Allah kita bahas masalah tawakal dengan lebih spesifik lagi. Insyaallah. Terima kasih Ustadz. Semoga tercerahkan Pak Zidni dari Bogor dengan jawaban Ustadz. Kemudian ada pertanyaan lagi, alhamdulillah, dari Pak Doni Abu Sari. Semoga Ustadz diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita bersyukur dahulu atau bertobat dulu nih? Nah, ini berkaitannya dengan doa selesai sholat. Syukran Ustadz. Ya. Kalau dilihat urutannya, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Orang yang bertaubat itu bagian daripada syukur. Ya. Jadi tidak usah dipertentangkan. Kita bersyukur itu adalah anjuran agama yang diperintahkan oleh Allah. Tapi salah satu bentuk kesyukuran kalau kita punya dosa adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ini secara urutan ya, memang kalau syukur lebih luas. Ya, makanya tadi kalau ada orang merasa punya dosa, apalagi yang dosanya termasuk nasallallahu salamah kabairuz dzunub, dosa-dosa besar, ya. Apa saja dosa-dosa besar? Saya nggak tahu, lupa apakah dibahas setiap pekan atau enggak. Ada nama kitabnya Al-Kabair. Ya, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi, ya, rahimahullah taala. Di banyak masjid hampir dibahas. Apa yang masuk kategori besar sebutkan, kurang lebih ada sekitar 70 sekian, ya, disebutkan dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Al-Islam, yang mana kalau dosa-dosa ini perlu ditaubati secara khusus. Ya, nggak bisa dengan hanya baca istighfar, apalagi yang ada kaitannya dengan hukuk adamiyah, hak-hak sesama anak Adam. Umpamanya kita pernah mengambil hak orang, nggak bisa tuh hanya dengan menangis, taubat, memperbaiki diri, nggak bisa. Hak orang itu harus kita kembalikan. Umpamanya kalau berupa uang 50.000, uang 50.000 ini harus kembali kepada saudara kita itu, atau orang yang kita zalim, nggak bisa, ya. Nah, makanya ini kalau pertanyaannya mana yang harus lebih dahulukan, ya, bahwa taubat ini bagian daripada bersyukur. Karena orang tidak mungkin dia bertaubat kalau tidak bersyukur. Karena dia taubat berarti dia sadar bahwa selama ini ada yang tidak benar. Karena makna taubat secara bahasa tabayatu artinya raja'a yarji'u, kembali, ya kan. Orang kalau disebut kembali kan kalau jalan mau ke Cilengsi, dia malah jalannya ke Bandung, ya kan, nggak akan nyampe-nyampe itu. Makanya pas begitu nyampe Cikarang balik lagi, nah, itu namanya taubat secara bahasa, ya. Jadi ini taubat bagian daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini menyadari bahwa ada yang tidak benar, ada yang tidak diperkenankan oleh Allah, kita langgar, dan dalam Islam pintunya adalah dengan
bertaubat. Mudah-mudahan terjawab itu ya, Pak Doni ya, siapa tadi ya? Betul, Ustaz, Pak Doni. Amin. Gimana Pak Doni? Apakah sudah cukup penjelasan dari Ustadz Tujang? Alhamdulillah Ustaz, cukup Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fikum. Saya buka kembali bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu. Kalau belum ada yang bertanya, izin saya mau bertanya, Ustadz. Fadal. Masalah istidroj, Ustadz. Ini istidroj ini kan apa ya, Tat? Benangnya tipis sekali, Tat. Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari itu ciri-ciri yang kira-kira sinyal-sinyal yang secara umum ini bisa dikatakan istidroj itu bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakallah khair. Ya. Terkait dengan istidroj, secara sederhananya kita, Allah berikan fasilitas banyak. Tapi kita tidak pernah menggunakan fasilitas ini di jalan Allah. Bahkan justru kita cenderung berpaling dari Allah. Ya, kalau memang contoh realnya ada orang yang Allah nikmat kasih terus, orang susah proyek dia nambah proyek, tapi sholat nggak pernah. Nah, itu jangan dianggap bahwa proyek-proyek tambahan kenikmatan dunia itu adalah pemberian kemuliaan dari Allah. Justru itu cara Allah supaya orang ini numpuk kenikmatannya, tidak bersyukur, bahkan dia banyak dosanya, sehingga nanti akan ditimpakan azabnya berarti lebih berat apa lebih sedikit? Lebih berat lagi, gitu ya. Makanya jangan ada yang merasa aman, ya. Kita karena apa? Yang namanya istidraj itu boleh jadi ada yang terasa, ada yang tidak. Tapi secara sederhananya tadi, kalau kita Allah berikan kenikmatan bersyukur, semakin mendekat kepada Allah, kita bersujudan mudah-mudahan kita jauh dari sujud. Tapi kalau kita umpamanya tambah jauh, justru malah Allah berikan fasilitas lagi, kenikmatan lagi. Orang susah kita malah Allah mudahkan, orang jauh malah Allah dekatkan, gitu ya. Padahal kita umpamanya apalagi bergelimang dengan dosa dan kita sadar, ya, apalagi dosa-dosa besar, nauzubillah, ya, itu sudah bisa dipastikan istidraj, ya. Tapi untuk mengukurnya orang per orang itu tergantung kadar keimanan. Semakin tinggi keimanannya, itu biasanya sensitivitasnya semakin tinggi. Makanya dulu para ulama salaf, mereka yang sensitivitas imannya tinggi, kalau istrinya ngambek aja, dia nggak balik ngambek. Pasti ada yang salah hubungan saya dengan Allah. Kalau kita kan istri ngamuk, diamukin lagi. Kenapa? Karena kita ini istri kita bermasalah. Kalau para ulama salaf enggak, ini ada dosa nih yang Allah tegur lewat istri jadi ngambek. Kalau ada kuda ditunggangi, kudanya nggak mau maju, bukan digebuk gitu. Mereka berhenti, turun dulu. Ingat-ingat, saya dosa apa ini? Itu karena imannya apa? Sensitif. Gitu. Kalau kita kadang-kadang ya Allah. Makanya ini kita bedanya sedikit. Kalau dulu para sahabat sedikit syukur, kalau kita syukurnya masih belajar sedikit. Makanya bedanya banyak apa sedikit? Banyak. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu ta'ala alam. Itu saya. Terima kasih, Ustaz. Insyaallah. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, saya tutup sesi tanya jawab ini. Mohon kiranya Ustaz Ujang bisa memberikan doa penutup dalam kajian malam hari ini kepada Ustaz. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri, kita pungkas pada malam hari ini kajian kita. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, mendatangkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa diawali dengan membaca istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hajjana wa hajjahum hajjan mabrura wa sa'yana wa sa'yahum sa'yan mashkura
وذنبنا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارتهم تجارة لن تبور يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا فيها من خزي الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin amin amin mudah-mudahan Allah mengabulkan mengijabah semua doa keinginan dan hajat-hajat kita barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ujang atas kehadirannya pada malam ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua dan bermanfaat bagi Ustadz Ujang juga. Marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran di pengajian online BMI Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai berjumpa lagi di kajian berikutnya yang lebih menarik dan pastinya sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari saya pribadi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, panjang umur semua ini. Mohon izin Bapak Ibu semua. Amin. Pekan depan. Pak Iwan, bareng. Teman-teman, Ustaz Ujang izin pamit, matur suwun. Pamit.